Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sejenak kita mendengarkan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa kita jadikan manfaat dan motivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berawal dari Mansur bin Ammar, seorang ulama sufi yang tinggal di daerah Marwah. Marwah ini termasuk wilayah Basrah. Pada suatu ketika, Mansur bin Ammar melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan itu, ia singgah dan tinggal di Kufah beberapa waktu lamanya. Pada suatu malam, Mansur bin Ammar keluar dari penginapannya dan berjalan menyusuri jalanan yang gelap. Tiba-tiba dari suatu rumah ia mendengar suara seseorang sedang munajat atau berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, demi keagungan dan kebesaran-Mu, sungguh aku berbuat maksiat itu bukanlah kumaksudkan untuk menentang-Mu, dan bukan juga karena kebodohanku akan hukum-hukum syariat-Mu, tetapi semua itu terjadi karena kesalahanku, karena kelengahanku, karena aku terlalu mengandalkan kemurahan-Mu akan menolong keadaanku. Ya Rabbi, betapa bodohnya aku telah berbuat maksiat ini, tetapi terimalah hujahku ataupun pengakuan dan alasanku, karena jika tidak, kesedihan yang panjang akan selalu menyiksaku. Ibnu Ammar menunggu beberapa saat lamanya, tetapi tidak terdengar lagi lanjutan munajah itu. Seketika ia membaca cukup keras, sekiranya bisa didengar oleh orang yang munajat tersebut, salah satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tersebut terdapat pada Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Setelah membaca ayat tersebut, Ibnu Ammar mendengar suara jeritan keras serta seruan yang menggetarkan. Tetapi setelah itu ia tidak mendengar suara apapun. Karena itu ia berlalu pergi dan kembali ke penginapannya. Keesokan harinya, Mansur bin Ammar kembali melewati rumah itu, dan ia mendengar suara ratap tangis seseorang wanita di dalamnya. Beberapa orang tampak datang melayat atau bertakziah karena ada yang meninggal di dalam rumah tersebut. Ia mendengar beberapa percakapan, dan wanita yang sedang menangis itu berkata, sesungguhnya putraku ini sedang salat tahajud atau salat qiyamul lail tadi malam. Setelah selesai bermunajah kepada Allah, tiba-tiba terdengar seseorang di luar rumah yang melantunkan ayat tentang ancaman neraka kepada anakku. Mendengar ayat tersebut, anakku langsung kejang dan ia meninggal. Semoga Allah tidak memberikan pahala kepada orang yang melantunkan ayat tersebut. Ibnu Ammar sangat terkejut mendengar perkataan tersebut. Ia segera pulang dan menangis penuh penyesalan. Tidak disangkanya kalau ayat yang dilantunkannya itu menyebabkan pemuda, yakni putra sang ibu itu meninggal. Mungkin kalau diagnosa secara medis, sekarang ini bisa dikatakan terkena serangan jantung. Rasa terkejut dan takut yang begitu mendadak sehingga jantung berhenti berdetak. Ia terus-menerus bertaubat kepada Allah atas kelancangannya membaca
membacakan ayat sehingga menyebabkan kematian orang lain. Pada malam harinya, Ibnu Ammar bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Entah kenapa ia mengenali pemuda itu adalah yang meninggal karena lantunan surat At-Tahrim ayat 6 yang dibacanya. Padahal ia belum pernah bertemu atau mengenal dia sebelumnya, seolah ada bisikan gaib yang memberitahukan hal itu kepadanya. Ia berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, bagaimana Allah memperlakukan dirimu?" Pemuda itu berkata, "Allah menganggapku sebagai syuhada atau mati syahid, sebagaimana para syuhada di perang Badar." Ibnu Ammar menatap pemuda itu penuh ketakjuban sekaligus keheranan. Ia berkata, "Bagaimana bisa begitu?" Pemuda itu berkata, "Para syuhada perang Badar itu ditebas oleh pedang-pedang orang kafir hingga tewas, sedangkan aku tewas ditebas oleh pedang Allah yang Maha Pengampun." Segera setelah itu, Mansur bin Ammar terbangun. Ia tidak lagi bersedih, justru bahagia karena telah menjadi jalan bagi pemuda itu memperoleh derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, Allah memang Maha Pengampun. Lantas tunggu apa lagi? Marilah sama-sama kita berdoa, bermunajah kepada Allah, meminta ampun atas segala dosa yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan Allah meridai kita serta akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian dan demikian kisah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.